Bapak pengen merealisasikan adanya liga di AFP. Nah itu kenapa Pak? Kenapa liga sangat penting menurut Bapak untuk di AFP itu sendiri? Nah, dalam proses kita ngadakan liga ini kan ada poprov berikutnya. Ya. Nah, kita sarankan setiap AFK atau kabupaten itu membentuk tim itu yang bakal calon pemain poprov mereka. Saya berharap tuh jangan ada pemain di kota A tiba-tiba main di kota B karena tidak lolos di seleksi kota A. Tapi intinya gini, kalau kita sudah cinta dan olahraga, ya kan, soal dana itu udah bukan masalah lagi. Kita akan berjuang gimana caranya supaya mereka ini pusat tetap bermain, pemain tetap eksis, dan yang paling penting adalah konsisten pemain dan pemain itu kita perlu yang setia, tidak perlu yang hebat. Iya. Apa hal yang paling berkesan selama Bapak berada, kita ngomong futsal ya Pak ya, Bapak berada di perkembangan futsal Pontianak Kalbar. Ya. Yang pertama saya adalah bangga pada saat Radit bisa masuk ke liga. Ya. Yang pertama. Tapi ada yang lebih berkesan lagi buat saya sampai sekarang saya tidak pernah lupa adalah pada Selamat datang di Umpan Balik, lagi-lagi di Umpan. Ngomongin olahraga yang menggigit tapi tidak sakit. Pak, ya, kembali kita di episode sekian kalinya ya. Ya. Berharap bisa 1000 episode. Amin. Bisa sampai situ ya. Tapi sebelumnya kita terima kasih dulu yang selalu mensupport jalannya Umpan Balik 0561. Ya. Kali ini spesial nih kita dapat kaos dari Jacobs Apparel ya. Apparel. Thank you, ini datang baru. Kaos-kaos yang cakep gini, langsung ke IG-nya ya. Terima kasih juga untuk Indonesia. Terus Toko Royal ya. Toko Royal nih. Toko Royal, fisioterapi gang sehat. Fisioterapi gang sehat. Terus Kayaknya kita mau dikasih iPhone sama Toko Royal. Amin ya Allah. iPhone 17 tapi iPhone 17. Belum lah berarti. Udah lewat dah 17 kan. Oke, hari ini ada siapa nih, Dom? Ini spesial nih, Jo. Ya, Hari ini spesial. Ada apa ya, kalau bisa kawan-kawan futsal bilangnya bapak kita semuanya. Bapak futsalnya Kalbar nih, Dom. Iya dong, kita dari segelintir orang yang membesarkan futsal Kalbar, alhamdulillah beliau peringkat 1. Iya. Yang lain ada tapi peringkat 1 yang beliau nih. Dari terakhir nih. Dari tahun 2004. 2004. Iya, nanti kita tanya-tanya lah kan. Oke, selamat datang buat Bapak Mulyadi Rahyono. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, di cuaca yang tak bisa ditebak gini ya. Kadang asli. panas hujan ya. Semoga kita sehat selalu lah Pak ya. Amin. Sibuk-sibuk kerja lah nih Pak akhir-akhir ini Pak. Ya, sibuk kerja. Sambil semuanya. Sambil menyambil lah ya. Apa yang bisa disambil ya. Yang belum tahu, Pak Mul ini adalah saat ini menjabat sebagai ketua Pak ya. Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Nah, Pak Mul ini juga, dan Pak Mul ini juga Exco Pak ya, PSSI ya. PSSI Kota Exco juga ada Pak Mul di dalamnya di situ. Oke, kita akan tanya ya. Kontribusi Pak Mul Ya, jelas mudah sekali. di bidang yang bola kaki lah ya. Ya. Yang selama itu ditendang, insya Allah ada Pak Mul di situ. Oke, jalannya, Jo. Pak, kalau saya pribadi sih, kalau kita kan, saya dengan Bapak kan kenal baru 2 bulan ini. Udah lama kenal Bapak, cuma yang akhirnya bisa saya tanyakan di tempat yang kayak gini nih, kalau kita ketemu sehari-hari kan, kita banyak ngobrol, Bapak banyak ngobrol dengan kita ya kan, kalau setiap event kan. Pak, awalnya Bapak kenal futsal nih Pak. Awalnya Pak Mul kenal futsal tuh tahun berapa, dan apa yang akhirnya memotivasi Bapak nih untuk ikut mengembangkan futsal, sampailah sebelum Bapak di AFP, sampailah Bapak bikin tim futsal yang alhamdulillah sekarang bertahan, Arsekon. Nah, apa Pak? Bisa diceritakan enggak? Oke, terima kasih. Sebelumnya alhamdulillah Umpan Balik sudah mengundang saya. Artinya dengan kesempatan ini kita semua diberi kesempatan untuk saling diskusi. Sebenarnya saya lebih senang ini diskusi saja.
Karena kalau menceritakan sesuatu yang itu nanti menjadi riya pula ya. Insya Allah sih enggak, Pak. Jadi saya kenal futsal itu 2004. 2004. Tapi dalam perjalanan itu 2005 baru kami benar-benar mendirikan klub futsal itu sendiri. Tepatnya itu tanggal 23 Juni 2005. Karena 2004 itu kita masih lihat nih futsalnya seperti apa gitu kan. Nah, sehingga akhirnya sampai saat ini kita masih bisa bertahan itu bukan karena saya aja, tapi bisa karena pemainnya masih ada, kemudian juga masih ada rezekinya, sehingga kita masih bisa bertahan sampai saat ini ya dengan segala apapun daya kita untuk bertahan. Karena intinya futsal itu adalah olahraga yang baik buat kita dan mudah-mudahan dan alhamdulillah juga sudah ada yang berprestasi dalam futsal ini. Alhamdulillahnya Pak ya. Dari tahun 2004 berarti Pak. Ya, 2004 itu apa ke Bapak terlibatnya sebagai pemain ke atau Bapak terlibatnya sebagai orang yang support futsal atau gimana Pak pertama kali? 2004 itu sebenarnya cuma iseng aja. Jadi iseng main karena itu olahraga baru dan tidak bermain di tempat yang berlumpur. Kita ikut main senang-senang aja kebetulan kita ada wadahnya konsultan kan, main. Nah, dalam perjalanan itulah ternyata ini futsal ini bisa berkembang. Berkembang artinya lapangannya sudah banyak dan saya dengar juga sudah ada asosiasinya. Tapi saya belum sampai ke situ. Ya udah, kita gabunglah dengan beberapa pemain, kita bentuk tim Arsekon ini. Nah, kebetulan Arsekon ini juga memang ini perusahaan saya gitu kan. Jadi dibawalah nama Arsekon biar nggak lupa dengan apa yang itu. Sekalian lah dibawa gitu. Berarti 2005 barulah Bapak bikin Arsekon. Iya, bikin Arsekon. Berarti sekarang alhamdulillah udah umur 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun berkecimpung di Arsekon. Ya, dan alhamdulillah Arsekon tuh salah satu tim yang selalu konsisten. Selain konsisten menghasilkan pemain-pemain atlet futsal terbaik Kalbar. Salah satunya Arsekon pasti nyumbang, dan sekarang pun yang di Pangsuma itu ada Kang Untung. Nah itu juga dibesarkan sama Arsekon Pak ya. Kang Untungnya. Yang ini pemain timnas sekarang. Nah ini juga salah satunya ya Pak ya. Assalamualaikum juga dari Arsekon Pak ya. Ada Joko. Assalamualaikum. Joko ya Pak ya. Joko. Dulu sebelumnya ada Hardadi kan, semacam ramai sih. Luar biasa sih. Alhamdulillah bertahan ya. Kita boleh kasih aplaus buat Bapak Arsekon. Mungkin tahun lalu lah Pak ya, mungkin belum rezekinya kali ya di Linus ya. Kalau mungkin rezeki di Indonesia, mungkin insya Allah punya 2 lagi Kalbar tim kan. Amin. Ya mungkin semoga Linus tahun ini bisa Arsekon bisa lebih jauh lah Pak ya. Jadi Pak, selama dari 2004, 2005 sampailah sekarang nih, selama berjalannya Arsekon dan Bapak menjadi salah satu penikmat futsal dan pemilik tim juga sebelum ke AFP, tantangan terbesarnya tuh apa sih Pak yang akhirnya Arsekon ini harus tetap bertahan gimana pun caranya, gimana pun kondisi. Mungkin Bapak kan ada yang difokuskan juga kerjaan segala macam kan. Sebelum Bapak masuk ke AFP ini juga kan Bapak ada kerjaan segala macam. Jadi gimana daya dan upaya itu Pak harus bertahan demi Kalbar punya atlet futsal yang baik seperti itu. Gimana sih Pak tantangannya itu? Apa sih tantangannya? Tantangan yang paling besar tetap itu dana. Dana ya kan, support dana itu penting. Yang kedua adalah pemain. Ya. Kalau kita punya dana, terus kita punya klub, tapi tidak punya pemain yang konsisten dengan timnya, itu juga percuma. Karena dari awal tuh pemain yang lama-lama itu termasuk Untung, Rudi, Roni, itu adalah pemain-pemain Arsekon dulu tuh, yang awal-awal berdiri tuh, termasuk ada yang namanya si Bob, Wandi, Niki itu udah orang-orang kader-kader Arsekon sampai saat ini. Nah, mereka tetap konsisten karena kami punya ada namanya Arsekon keluarga, ada Arsekon JR, jadi kita memang dipisahkan supaya tidak tercampur gitu kan. Nah, jadi tetap komunikasi itu kita. Nah, paling kalau kita ada pertandingan itu baru kita ikut. Nah, memang mendirikan futsal ini saya pikir semua orang sebenarnya bisa dan mampu. Cuman kadang-kadang terkait dengan pendanaan. Jadi memang disitulah soal strategi saya bagaimana itu supaya bertahan, ya itu sebenarnya itu adalah dapur saya gitu kan. Tapi intinya gini, kalau kita sudah cinta dan olahraga, ya kan, soal dana itu udah bukan masalah lagi. Kita akan berjuang gimana caranya supaya mereka ini futsal tetap bermain, pemain tetap eksis, dan yang paling penting adalah konsisten pemain, dan pemain itu kita perlu yang setia, tidak perlu yang hebat. Pemain hebat banyak, tapi yang setia dan klubnya jarang.
Iya, iya. Nah, ini menarik, Pak. Kalau tadi Bapak bilang salah satu kendalanya selain dana, ada pemain yang jadi kendala. Yeah. Artinya kendalanya pemain yang setia ya, Pak. Yeah. Ya? Maksudnya, Pak ya. Nah, pemain yang setia ini gimana sih Bapak ngebentuk karakter pemain ini supaya dia Bapak tetap merasa nyaman, pemain merasa nyaman, dan itu menjadi sesuatu yang sangat utuh, hampir 2 dekade kan, Arsekon ini berjalan. Ini gimana Bapak coba membangun nih Pak? Mungkin nanti bisa dipertanyakan dengan beberapa pemain yang senior atau junior bisa. Tapi kalau dari saya begini, saya selalu bilang, tim Arsekon ini bukan pribadi saya. Arsekon ini adalah milik kalian. Ada tim pun ada saya, tapi tidak ada pemain, ya tidak ada tim. Betul. Ini. Jadi kembali ke mereka. Itulah yang membuat mereka rasa memilikinya itu tinggi gitu. Jadi begitu saya ajak hanya sekedar game pun mereka tetap datang. Ya karena Bapak tuh ngebentuknya kekeluargaan. Ya, lebih kekeluargaan sih kita. Tanpa mementingkan apa-apa, tidak melihat latar belakangnya segala macam itu nomor berapa gitu kan. Dan alhamdulillah mereka masih mempercayakan main di Arsekon dan alhamdulillah juga masih bisa bertahan saat ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah salah satu tim yang cukup lama sih. Paling lama ya saat ini ya? Iya, ada generasi Arsekon tuh banyak dan masih ada yang bertahan, termasuk salah satulah Arsekon sejauh ini lah Pak ya. Nah Pak, kalau saya mau nanya nih, ini kan yang dari Arsekon ini seringlah menciptakan atlet yang akhirnya mewakilkan di Poprov, di Prapon, segala macam. Bahkan ada yang ke jenjang profesional kan. Apalagi gongnya itu adalah Samuel, Joko, Dadi, mungkin ada Dedi Katong, segala macam. Ini Pak, gimana sih Arsekon bisa nemukan mereka nih? Samuel, Dadi, Joko, Dedi Katong, dan yang lain-lain. Ya? Iya. Kalau menurut pribadi saya tidak pernah menemukan mereka. Oke. Jadi jati diri itu mereka yang menemukan dirinya sendiri. Cuma saya tanamkan pilihan. Karena ada 2 pilihan nih. Mau fokus di futsal atau sepak bola. Ya. Kalau digabung, saya pikir tidak akan pernah jalan. Maka salah satu pemain yang sekarang pilihannya tepat, dia sudah bermain di level yang lebih jauh lagi Pak. Itu. Jadi kalau yang satunya sepak bola itu kita hanya sekedar fun aja, jangan kita mau fokus. Tidak mungkin pemain itu bisa dua olahraga karena sulit. Cara mainnya sedikit beda gitu tekniknya. Jadi mereka lah yang menentukan dan mereka yang menemukan jati diri mereka sehingga mereka jadi pemain yang baik. Ini menarik sih. Artinya dari dulu memang Bapak sudah jeli tentang ini ya Pak ya, sehingga bisa memfokuskan ya kamu harus fokus mau pilih yang mana kayak gitu. Ini kesadaran itu dibangun dari awal ketika mereka datang di Arsekon atau memang seiring berjalan ini prosesnya Bapak coba menyadarkan mereka atau gimana Pak prosesnya? Jadi gini, pemain senior itu kan banyak sebelumnya, ada untuk segala macam. Jadi begitu ada pemain yang baru masuk sudah ditanya dulu. Mau fokus di Arsekon atau nanti pindah lagi. Kalau mau pindah-pindah ya nggak usah. Arsekon ini sistemnya kekeluargaan. Jadi yang kalau mau di sini kita benar-benar bina mereka dengan baik. Oke. Nah, jadi makanya itu dan begitu yang dia ngomong lagi ke ini. Kalau di Arsekon sistemnya kalau saling nyampaikan ya, jangan ini karena kita sistemnya memang jadi satu kesatuan. Maka itulah yang mungkin jadi saya tanamkan tuh mereka tuh miliki Arsekon, bukan saya. Komitmen dari awal ya Pak ya. Komitmen dari awal. Ini bagus sih dari awal. Jadi memang atlet disuruh komitmen dengan pilihan dia sendiri sehingga nanti di jenjang yang profesional dia udah bisa langsung memilih. Ya, Bapak menanamkan rasa memiliki gitu kan. Rasa memiliki dan tanggung jawab. Ya, biar nanti ya mungkin udah ke jenjang profesional dia udah main di tim lain. Dia pun merasa memiliki dengan tim itu walaupun dia bukan orang asal dari daerah tim. Buktinya itu, kemarin Samuel Eko datang ke sini masih tetap latihan Pak. Saya lihat ya postingan di Gabung, Arsekon. kita main sama-sama fun. Termasuk yang lain juga, Joko kalau datang lagi di libur, main sama-sama kita semua. Nah, jadi, memang itu harusnya kita keluarga itu begitu gitu. Pada saat kita bisa kumpul gitu. Sama-sama kita. Iya sih. Dari generasi pertama, kalau udah habis lebaran tuh dong, Arsekon tuh dari generasi awal-awal sampai generasi sekarang ngumpul tuh. Wah itu toh kalau bayangin 2 terakhir mini soccer Pak ya? Ya, mini soccer. Itu dari generasi ke generasi tuh akhirnya ngumpul main dia sama yang dari yang pertama ikut Bapak sampai yang sekarang kan mereka. Itu kemarin paling ramai ngumpul berapa orang loh Pak?
saya nggak ngitung ya berapa orang ya. Tapi sebenarnya itu masih banyak yang belum datang karena terkendala dengan pasti. Ini tidak diinfokan. Jadi begitu tahu main, mereka di grup tuh pada marah. Kenapa nggak diinfokan? Saya bilang kalau diinfokan 3 jam pun nggak cukup gitu kan. Mungkin ada yang di luar kota gak udah tinggal ya Pak ya, yang udah keluarga atau kerja. Karena tahun ini aja kita belum. Biasanya setiap tahun kita mengadakan semacam reuni. Jadi yang datang itu adalah Arsekon Sekadau, Arsekon Singkawang, Mempawah lagi Pakum, Kuburaya. Jadi kita ada semacam trofeo gitu di antara tim-tim Arsekon. Pak, sebentar, saya penasaran. Artinya ada Arsekon di luar Pontianak? Ya, ada. Di daerah lain juga ada Arsekon ya? Di Singkawang, Sekadau, Kuburaya, dan itu adalah mantan pemain Arsekon yang sudah kerja, dia bikin tim, awalnya masih support, sekarang dia tidak perlu support, dia udah bisa memperdayakan diri sendiri. Udah jalan sendiri lah Pak ya, tapi tetap membawa nama Arsekon. Itu mungkin yang generasi pertama ikut Bapak, tiba-tiba dia kerja di Sekadau. Wah, akhirnya tinggal di sana, bikinlah di klub, izin Bapak, Pak boleh nggak saya bawa nama Arsekon gitu Pak ya. Itu dedikasi sih jatuhnya Pak ya. Iya, karena merasa aku punya tim nih, cuma aku udah nggak tinggal Pontianak. Mungkin kayak gitu Pak kan? Gitulah. Tim yang aku mau bikin nggak tim yang kayak Pak Mul buat, yang kekeluargaan gitu. Karena bekalnya dari awal jelas. Karena dengan adanya kayak gitu pun, Kalbar atlet daerahnya pun gila dong. Maka setiap seleksi Poprov, Rapon, sampai itu pusing dong. Iya, ramai. Karena daerah di luar daerah Pontianak, di kayak Hulu, Singkawang segala macam. Ya gara-gara ada tim misalnya Arsekon Singkawang kayak gitu kan, melahirkan atlet-atlet baru loh. Nah Pak, seiring waktu berjalan Pak, Bapak dari 2005 sampai sekarang dunia perfutsalan kita nih udah semakin maju lah Pak ya, dari pelatihan, dari sistem permainan teknisnya segala macam. Kalau Bapak sendiri ngelihatnya tuh perbedaan dari awal-awal 2005 masuk di Pontianak. Ya, betul. Sampai sekarang nih Pak, apa perbedaannya Pak? Kalau yang Bapak lihat sejauh ini. Perbedaannya gini. Saya ambil yang 2 tahun ini ya, sebelum belakang ini ya. Saya lihat itu perkembangan pusat tuh lebih kecenderung ke usia dini. Usia dini dan usia yang memang ditetapkan seperti 13, 17, 20. Jadi ataupun dia SD, SMP, SMA. Yang umum malah berkurang. Saya nggak tahu sebabnya apa. Karena itu kalau umum kan biasa panitia yang mengadakan itu. Tapi sekarang lebih kepada anak-anak sekolah. Dan saya lihat perkembangannya sangat pesat, tapi kalau dibandingkan dengan zaman waktu saya dalam artinya di 2012 lah ke bawah itu, memang sekarang lebih intens, lebih bagus, lebih ini tertata. Hanya saya bingung sekarang klub-klub ini semakin hari semakin berkurang gitu, yang maksudnya klub-klub yang seangkatan Arsekon, tinggal Sampani aja yang bertahan, yang lain sudah tidak ada. Kalau yang baru paling-paling nanti ada Radit, ada dari Jumat segala macam lah itu kan. Nah, yang kita perlu adalah konsisten dari klub-klub itu membina gitu kan. Jadi mungkin saran saya ke klub-klub itu jangan pada bertanding baru kelihatan, maksudnya adalah latihannya gitu kan. Ya bikin program lah maksudnya, walaupun program ini bukan nggak harus setiap hari Pak ya, mungkin dalam 1 minggu 2 kali. Berarti ini menarik menurut saya. Dari segi futsal kompetisi pelajar kompetitif ya Pak ya. Tapi dari segi futsal klub secara umum malah berkurang ya Pak. Berkurang. Nah, kalau boleh saya tahu, menurut Bapak nih setelah menganalisa itu, apa yang membuat dia tidak sekompetitif pelajar Pak? Mungkin penyelenggaranya. Jadi kan itu kan di EO gitu ya. EO kayak EO gitu. Itu berkurang. Jadi mereka lebih seperti kreatif, seperti itu dia lebih mengadakan yang pelajar. Kalaupun ada kemarin itu dibatasi usianya itu nggak salah saya 18 tahun dibatasinya. Jadi tidak mungkin saya sih tahu sebabnya, cuman mungkin tidak perlu saya ungkapkan singkat, tidak etis rasanya kan. Tapi saya paham kenapa itu. Futsal ini kan pemainnya kan pengen main aman gitu. Tertib gitu kan. Nah, itulah salah satu yang membuat lebih kepada pelajar yang lebih gampang mengaturnya. Ya mungkin kalau pelajar tuh kan ada tensi tapi nggak tinggi. Tapi kalau udah dia tamat SMA aja, karena kalau udah bahkan anak SMA sekarang udah punya tim umum, dia udah bisa main dengan abang-abangnya kan. Maksudnya kalau SMA dikumpulkan tuh mungkin tensi itu udah lumayan tinggi gitu. Mungkin udah kayak yang umum. Tapi
seperti Bapak bilang tadi, bagus juga sih Pak ya, sering kompetisi umur gitu kan. Jadi ngebantu lah Pak ya, sedikit banyak ngebantu untuk nyari pemain kan. Sedikit banyak ngebantu untuk regenerasi prapon, poprov segala macam kan. Mungkin ada tim-tim umum yang Linus kan selalu U21 Pak kan kalau Linus. Nah, setiap tim-tim yang akan berlaga di Linus itu tergantung dengan ada kompetisi pelajar ini. Jadi dia udah bisa cari pemain, bikin program segala macam. Oke Pak, berikutnya nih kalau saya mau nanya masalah balik lagi ke Arsekon. Jadi kan yang saya tahu nih Arsekon nih kalau udah juara nih sering lah juara 1, 2, 3 segala macam kan di berbagai kompetisi lokal kita juga. Dan akhirnya puncaknya mungkin menurut saya puncaknya itu Arsekon tuh pada saat akhirnya Linus. Berangkatlah waktu itu mana Pak kalau Linus regional Palangkaraya. Kalteng Pak ya. Nah, akhirnya Bapak ngelihat Arsekon nih bisa berbicara di Linus kita nih, perasaan Bapak apa sih Pak? Ketika sukses, akhirnya selesai di Linus. Arsekon nih kalau Linus dulu sama rankingnya itu 4 besar, terus kan. Tapi akhirnya puncaknya terjadi tahun lalu lah Pak ya. Berangkat ke Palangkaraya itu masih regional Kalimantan Pak. Masih Kalimantan. Menang dari situ baru ke nasional lah. Tapi kan itu udah bagi saya sih mewakilkan Kalbar itu udah sesuatu yang luar biasa, tinggi bagi saya Pak, yang bukan atlet Pak. Kalau perasaan Bapak sendiri gimana Pak? Gimana ya? Kalau dibilang bangga nggak juga gitu kan. Karena saya berpikir ini adalah yang boleh berbangga itu adalah pemainnya, bukan saya. Karena mereka yang berjuang bertahun-tahun ikut Linus tidak bisa lolos, ternyata di tahun 2024 mereka lolos. Jadi kebanggaan itu milik mereka. Saya hanya support aja lah. Karena kalau terlampau bangga nanti jatuhnya sakit gitu kan. Jadi biarlah, karena perlu proses. Di satu sisi sebagai pemilik Arsekon ya biarkan tetap ada bangga. Cuman saya itu berusaha untuk netral. Karena di posisi saya itu adalah orang yang menjadi mengayomi seluruh klub. Iya sih, karena Bapak ada. Ya, jadi kalau terlampau itu nanti mentang-mentang ini diperjuangkan habis-habisan. Padahal waktu berangkat itu ada tim putri juga. Iya, ada tim putri juga. Saya pasir juga di sana gimana cara kendaraan, cari penginapan mereka. Tanyalah dari tim putrinya tuh FC Junior tuh. FC Junior Pak. Jadi kita tetap support waktu mereka bertanding saya datang. Saya berusaha untuk menjadi orang yang netral. Walaupun pada saat itu saya tetap Arsekon tetap saya perjuangkan. Tetap bangga lah dengan anak-anak Arsekon lolos, tapi kan Bapak juga harus netral karena Bapak ada jabatan yang memang ada di emban Pak ya. Iya, emang posisi yang sulit sih Pak ya ketika mengemban dua jabatan, yang satu manajer tim, yang satunya memang Bapak asosiasi Kalbar kan. Ketika itu memang salah tindak ya itu udah orang pasti akan berpikirannya macam-macam. Waktu di Palangkaraya saya bukan manajer tim. Saya berdiri justru datang sebagai ketua EP. Jadi di sana itu ada 5 orang, mereka sudah berbagi tugas. Yang manajer, pelatih segala macam. Saya hanya sebagai datang ke TEP. Nah, jadi di sana tuh saya justru berpakaian EP. Pak ya. Maka dari Kalteng tuh sangat support sekali dengan Kalbar bahwa mereka sendiri ngomong ketua EP itu bisa datang, dan itu bicaranya di kongres kemarin. Ini ketua EP. Bapak berangkat kemana nih? Walaupun dia pemilik, tapi dia datang sebagai ketua EP bukan sebagai saya. Itu kan mereka yang ngomong bukan saya. Bentuk apresiasi ya Pak. Iya, apresiasi. Karena yang menilai kita kan orang. Betul. Dan menurut aku itu tadi aku bilang ini adalah posisi yang sulit ketika kalau kita salah tindak ya orang akan salah obrol. Tapi ketika Bapak benar-benar dedikasi tinggi, ujung-ujungnya memilih untuk berdiri sebagai ketua EP pada saat itu, artinya memang artinya beliau ini mulia sih. Membantu misinya memang untuk membantu Kalbar kan futsal Kalbar bisa berkembang. Itu tapi mungkin bukan hanya saya, mungkin yang berikutnya mungkin akan lebih bagus daripada saya. Berarti Bapak ada? Nanti kita bahas nanti. Jadi kita masih ngobrol Arsekon karena Arsekon nih karena lama tuh, banyak sebenarnya mau kita obrolkan tentang Arsekon nih 20 tahun cuma itulah tadi kan aku bilang salah satunya Arsekon nih Pak Mul juga ada bilang Sapani tadi itu yang tim membersamai pada masa awal futsal Pak ya. Nah, kedua tim dan termasuk Arsekon lah salah satunya itu selalu melahirkan atlet-atlet futsal Kalbar, dan akhirnya puncaknya kita masuk PON pertama kali 2016 Pak kan? 2016 di Bandung. Jatinangor. Generasi Mas Abang, Jatinangor. Dadi, Wahid segala macam. Oh iya. Terus
lolos lagi kita ke Papua ya Pak Papua, ya. betul. Terus cuma 2023 rezeki kita di Prapon ya terhenti Pak ya. Nah itu Pak, Bapak tuh kan bertindak sebagai manajer. Manajer ya, Pak. Manajer tim PON kan kala itu kan. 2020. 2020 dan Prapon Prapon tidak. Prapon Hanya tidak. sebagai Berarti yang KTP. Papua ya Pak ya. Nah, Papua aja. saya Yang bilang. Papua aja tuh. Jadi Pak, waktu Bapak bertindak sebagai manajer PON waktu ke Papua lah ya, berangkat Papua kan. Apa tantangan yang Bapak hadapi di saat untuk memilih tim kepelatihan atau pemain mungkin tim kepelatihan. Nah, tantangan Bapak untuk membawa tim Kalbar ini di PON nanti di PON 2020 pada saat itu harus melangkah seperti apa, permainan seperti apa dan memilih tim kepelatihan lah Pak. Itu tantangan terbesarnya seperti apa? Tim kepelatihan itu sebenarnya kita kan ada semacam persatuan gitu ya. Kemarin dirapatkan dulu siapa yang jadi pelatih. Jadi mereka sepakat pelatihnya Coach Naim waktu itu. Kemarin Bang Naim yang di Papua. Nah, pemain saya rubah gini. Tidak mesti yang juara waktu itu ada Poprov. Ya. Yang juara Poprov dia ada tim yang mewakili PON. Tidak. Walaupun itu kota Pontianak, saya tidak. Kita harus merekrut seluruh daerah. Pasti ada pemainnya. Nah, sampai 2023 juga kita seleksi. Terbuka. Ya kalau kita mau tahu pemain luar itu bagus, ya harus kita buka open. Ya. Seleksi. Dan dia akan terseleksi sendiri tanpa kita tahu akhirnya yang dapat itulah yang terbaik. Artinya memang setelah itu ada seleksi lagi ya Pak ya? Ada, Untuk Prapon ada, ya Pak ya. Malah kita kemarin trainingnya di Bandung itu hampir 1 bulan, nunggukan waktu jeda karena PON itu terlampau lama, 1 bulan. Gara-gara COVID. Ya. Sebenarnya kan PON tuh 2020 tuh. Ya. Akhirnya berangkat 2021 akhir Pak kan. Akhir. 2021 akhir tuh baru dimulailah PON Papua tuh. Sampai Prapon yang di Kaltim pun juga kita seleksi seluruh daerah. Tidak ada kita harus kota PON juara enggak. Saya enggak mau seperti itu karena ya itulah fungsi kita organisasi. Kalau mau kita memang orang Kalbar, bicaranya Kalbar, bukan bicara kota atau kabupaten, gitu kan? Iya. Nah, mudah-mudahan saya berharap nanti ke depannya sama sistemnya seperti itu. Amin. Karena Amin. saya lihat perkembangan di Ketapang, di Sintang, Sanggau, lumayan pesat, itu Pak, ya? udah hebat. Mereka malah Ya. mohon maaf, mereka ada kompetisi segala macam. Ada liganya. Itu yang saya sebutkan adalah orang-orang yang memang aktif gitu kan. Iya. Nah, arti itu apa? Kalau misinya Kalbar ya harus ngambil keputusannya secara besar ya Pak ya. Iya. Nah ini keputusan yang besar menurut saya dan gambling juga ketika itu diambil. Saya yakin tuh berat sih keputusannya. Dan yang mau saya tanya ini apa yang mendorong Bapak untuk memutuskan kalau kayaknya kita harus seleksi lagi nih itu. Dan pemainnya kan pasti ada pertimbangan lain tuh kan. Pemain-pemain yang udah waktu itu berjuang juga kayak gitu. Tapi Bapak lebih memutuskan kayaknya ini harus diseleksi lagi. Itu apa yang mendorong, Pak? Nah, itulah kompetisi. Oke. Pemain harus berkompetisi. Nah, saya kan kalau saya hanya berbicara satu daerah, saya nggak usah jadi ketua EP. Iya. Ya kan? Ya. Nggak usah. Saya ada sepakat kalau mau nunjuk saya sebagai ketua EP, apapun yang menjadi kebijakan organisasi harus dukung. Terus ya, sampai waktu pemilihan Haritanu, saya waktu pernah duduk tuh, saya komunikasi dengan seluruh APK. Gimana dukung artinya? Oke, mereka dukung semua. Nah, yang terakhir ini, yang baru ini, saya komunikasi berapa, saya pikir ini juga udah didukung oleh ketua yang baru nih ya, didukung oleh PSI. Kita nggak perlu lagi, saya pikir udah terorganisir dengan baik. Ya. Jadi fungsi gunakan asosiasi ini dengan baik, sehingga orang tuh merasa memiliki asosiasi ini. Oh, aku ini orang Kalbar. Nah, aku dilibatkan juga di futsal gitu kan. Pemain kami juga dipanggil. Soal nanti terpilih itu kan seleksi alam. Mereka bersaing gitu kan. Jadi umpamanya anak-anak kota Pontianak merasa ya itu seleksi. Pokoknya selama saya itu seleksi, nggak ada istilah. Harus seleksi. Nah, urusan tim ini juara Poprov belum tentu pemain dia semua karena betul kata Pak Mul, kita nih bawa nama Kalbar bukan bawa nama sebuah kota atau kabupaten. Lebih sehat. Jadi mungkin dalam setiap tim tuh walaupun tim itu tidak juara, tapi bukan berarti di tim itu tidak ada yang berpotensi. Iya, benar. Dan memang wajah-wajah waktu berangkat yang di Papua Papua ya. Itu tuh bukan hanya anak Pontianak dong. Ya. Memang
ada yang dari Singkawang, Ketapang. Memang mereka itulah yang berjuang seleksi memang untuk membanggakan Kalbar, pada saat itu ya. bukan nama daerah masing-masing. Ya. Ini keputusan berat dan menurut aku itu sehat. Itu fair gitu. Iya, fair ya, karena seleksi. Ya. Karena yang nilai pun tim kepelatihan bukan Pak Mul sendiri. Kalau Pak Mul sendiri pusing Pak Mul. Iyalah. Main ratusan orang. Manajemen, ngomong pemain. Jadi Pak, Bapak ini kan sekarang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Barat. Sampai tahun inilah nanti puncaknya bulan berapa tuh Pak? 21 Maret 2025. Maret tuh nanti barulah pemilihan tuh ya. 21 Maret ya. Mungkin ketua barunya insya Allah aku. Amin. Bukan. Pembar ya Abing kan. Jadi AFK ya. Jadi Pak, waktu Bapak menjabat dari tahun 2020 Covid tuh. Iya. Covid 2020. Selesai sih, teman masih transisi. Jadi berarti kan Bapak udah menyusun program dengan tim selama dari awal 2021 sampailah sekarang kan. Program kerja unggulan Bapak bersama tim tuh yang udah berjalan tuh untuk memajukan futsal di Kalbar tuh Pak, dan akhirnya program itu berjalan dengan baik, maksudnya tuh perasaan Bapak tuh gimana sih, dan cara penyusunan program melibatkan memilih-milih orang untuk di jajaran Bapak itu seperti apa Pak? Ya. Yang jelas gini ya, program kita tuh AFP itu adalah meloloskan tim futsal PON ya, 2020 sampai 2000 itu program pertama. Yang kedua, saya kepengen itu wasit itu berlisensi semua minimal sekarang ini level 2, tapi saya mau naik level 1 karena banyak kita tidak level 1 itu programnya. Yang ketiga adalah saya pengen tim Linus itu jangan hanya kalau tahun lalu kan Ketapang ya, sebelum Marsekon Ketapang. Iya, Ketapang. Oh iya. Limus. Nah, itu. Sedangkan kepengurusan itu sebenarnya lebih banyak memang orang-orang futsal sendiri. Jangan sampai yang ngurus itu bukan orang futsal jadi nggak paham. Tapi kalaupun ada, mungkin dia hanya di bidang lain lah. Ya, teknis yang lain lah kan. Sedangkan program yang memang sampai saat ini belum jalan itulah karena saya menunggu sebenarnya. Karena pada kongres kemarin itu dari federasi itu bilang akan ada Liga 17 dan 20. Oh, nah, setiap AFP gitu. Jadi programnya dari federasi diserahkan AFP karena nanti janjiannya sampai ke Liga Nasional. Oke. Jadi Liganya 17 sampai sekarang belum jalan karena mungkin masih di programnya. Nah, AFP sendiri sebenarnya bisa bikin liga, bisa bikin pertandingan yang sifat umum. Cuman kan nanti yang kota atau kabupaten gimana nih gitu kan. Nah, paling nanti kalau memang saya usulkan lah ke pengurus yang baru nanti adakanlah liga itu yang memang program saya belum bisa jalankan. Tapi kalau untuk wasit kemarin di Ketapang sudah, ini di Sintang di bulan Februari. Kalau pelatih baru level 1 nasional. Memang keterkaitannya semua itu dengan dana. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kalau untuk struktur pelatih pelatih futsal. Kalau kita mengharapkan dari dana yang pendaftaran mungkin nggak cukup. Jadi memang AFP sendiri harus mencari tambahan. Nah, itu yang kita kesulitan di situ. Iya sih Pak. Karena kalau sebelumnya instrukturnya cukup 1, waktunya pun pendek, sekarang instrukturnya 3, waktunya 7 hari. Sudah beda dah. Untuk wasit itu ya. Untuk pelatih futsal. Oh, pelatih futsal. Kalau wasit kalau nggak salah saya 5 hari. 5 hari itu pun instrukturnya sampai 2 orang. Nah, program-program kayak gitu tuh yang memang kita perlu karena daerah tuh artinya kita memerlukan wasit yang bersertifikat dan memang menguasai aturan. Kemudian pelatih futsal juga punya lisensi karena jangan sampai nanti pada saat Liga Nusantara masuk ke zona yang lebih tinggi dia tidak punya lisensi 1 AFC. Iya, benar. Itu syaratnya itu. Karena kami kemarin mengalami sendiri, Arsekon mengalami kesulitan mencari. Ada kita pelatih tapi kan sedang memimpin di tim lain gitu kan. Nah, jadi maka mudah-mudahan lah pengurus yang baru nanti bisa membuat itu. Saya akan ajukan ke mereka supaya kita punya. Karena kalau Linus pun nanti di 2025, saya sarankan ke pengurus yang baru itu semua pelatih harus punya lisensi 1 FC.
supaya nggak ribet. Tidak ribet karena makin misalnya menang di sini, lanjut ke regional, lanjut ke nasional, dan itu makin lisensi makin jenjangnya lebih bagus ya. Daripada repot. Maksud bagus juga masuk Pak Muli gini. Jadi dari awal tim pelatih ini yang mau bawa tim ini, mungkin kalau bisa ke nasional mereka nggak perlu ganti pelatih karena pelatihnya udah proper. Pak, menarik. Tadi saya sempat dengar Bapak pengen merealisasikan adanya liga di AFP. Nah itu kenapa Pak? Kenapa liga sangat penting menurut Bapak untuk di AFP itu sendiri? Nah, dalam proses kita ngadakan liga ini kan ada poprov berikutnya. Ya. Nah, kita sarankan setiap AFK atau kabupaten itu membentuk tim itu yang bakal calon pemain poprov mereka. Oke. Nah, jadi kan mereka sudah tidak perlu udah ada nih pemain dasar. Kalau kan mereka seleksi lagi segala macam. Kedua, saya berharap tuh jangan ada pemain di kota A tiba-tiba main di kota B karena tidak lolos di seleksi kota A. Atau sebaliknya, atau daerah lain. Saya lihat kan Popor kemarin masih ketemu saya. Kemarin udah kita sarankan hargai anak daerah gitu kan. Soal menang kalah itu biasa dalam pertandingan besar. Tapi kalau mereka sudah ditunjuk jadi pemain, pasti ada rasa bangga dan hasil perjuangannya terhadap daerahnya gitu kan. Nah, jadi biarkan ya seleksi lah gitu kan. Maka saya bilang memang sih kita tidak bisa milih. Ada umpamanya kita perlu hanya 3 kiper. Ada 5 kiper yang baik. Tetap harus ada pilihan. 3 ini, dan pasti setiap kiper atau ada kekurangannya pasti. Itu juga di posisi pasti ada. Ya, gitu kan. Ya, ini artinya bukan jangka pendek ya Pak ya. Yang Bapak pikirin adalah jangka panjang sehingga orang-orang yang walaupun memang dia harus proses dong kan. Ketika dia mau jadi orang yang kotanya bagus, artinya pembinaan juga harus mulai dari orang daerah itu sendiri. Kalaupun dia maju tapi pakai orang daerah lain, ya kapan nih regenerasinya ya Pak ya? Iya, ini sih. Ini yang memang perlu dipikirkan sama federasi memang. Takarannya udah kayak gitu. Dan itu bukan hanya terjadi di kita. Di Liga Nusantara kemarin di Palangkaraya itu mana kayak gitu. Kalteng itu tidak asli pemain Kalteng. Nah, Kalsel juga bukan asli Kalteng. Nah, kita alhamdulillah Kalbar asli pemain Kalbar, dan mohon maaf saya pun tidak ada yang ngambil pemain dari semua pemain Ersekon. Biar dia merasakan kalau mereka dengan tim itu tuh, mereka sudah bisa mengukur diri. Kita ini harus perlu orang lain. Tapi dalam lingkup Kalbar. Berarti Pak, pertanyaan berikutnya, selama Bapak di AFP sebelumnya kan mungkin orang lain kan, selama Bapak menjadi ketua AFP dan jajarannya tuh, gimana cara Bapak untuk berkomunikasi dengan klub-klub lokal kita lah? Nah itu cara berkomunikasinya, atau komunitas-komunitas futsal untuk menemukan bakat-bakat baru di Kalbar nih, atau di Pontianak dulu yang dekatnya gitu. Sebagai ketua AFP saya tidak bisa intervensi ke RK kota atau kabupaten. Itu wilayah mereka. Ya, saya hanya support karena kan kami ada grup WA yang memang khusus ketua. Disitulah saya berbicaranya. Ya kan? Bicara. Karena kalau saya ke klub, saya kan bukan. Betul. Klub daerah ini kan di bawah AFK semua, di kota kabupaten. Jadi nggak boleh. Tapi komunikasi secara pribadi sih tetap. Gitu. Cuman kita udah tahu sekarang tim yang aktif itu yang mana, terbatas sekali gitu komunikasinya. Kalaupun ada tiba-tiba umum tuh entah nama apa-apa kita pun nggak kenal. Yang continue itu kan Radit, Sapani, member Jumat gitu kan. Nah itu yang tim-tim yang biasa udah kita kenal lah orang-orangnya. Kalau tim lain ini kan kadang-kadang bukan ini kita iya ini tim pemainnya ini gitu kan. Bisa berubah. Jadi kalau soal klub itu memang itu wilayahnya AFK kota aja atau kabupaten biar mereka lagi. Tapi di dalam IG-nya AFP itu saya selalu menyarankan informasi hingga memang sih tidak semua AFK kabupaten kota ini yang aktif ya. Aktif. Jadi itu dalam tanda kutip karena kami sendiri merasakan bahwa terkaitannya dengan pendanaan. Pasti itu. Pasti. Ada kadang mau ambil keputusan maju mundur Pak ya, karena memang benturan sama dana itu ya Pak ya. Iya sih, ini dilema sih benar. Ya mudah-mudahan lah pengurus setelah ini kita bisa dapat support yang bagus Pak. Amin. Nanti aku support. Iya. Kenapa? Oke.
Kalau harapan Bapak sendiri nih Pak, untuk masa depan Futsal Kalbar yang alhamdulillah 10 tahun ke belakang kan di mata saya Futsal Kalbar semakin maju lah. Ya. Mau itu dari tim lokal, pemain dari setiap daerah segala macam. Tapi harapan Bapak secara besar nih untuk Futsal Kalbar kita ke depannya seperti apa lah? Ya. Akan seperti jauh seperti apa lagi lah? Kan gini, setiap atlet Futsal Kalbar itu berharap dia bisa bermain di profesional. Ya. Siapa yang terdekat? Pangsuma kan? Pangsuma, Itu harapan mereka kan? Benar. Malah sekarang tuh ada beberapa pemain Kalbar itu tidak bermain di Pangsuma. Ya. Benar. Ya kan? Banyak. Ada yang main di sini, Ada, ada di sini iya. kan, Megel segala macam. Nah, Megel, ada jadi tidak. Jadi saya bilang jangan berharap selalu kan kapal Pangsuma ini kan terbatas jumlahnya. Betul. Ya kan? Jadi kan harus cari kapal lain dengan prestasi kalian gitu. Maka saya berharap itu kan dengan adanya nanti Poprov itu kan akan terpantau oleh ya mudah-mudahan tidak seperti tahun kemarin lah kita susah menyelenggarakannya kan. Semifinal akhir tidak tanpa penonton. Nah, Iya. mungkin dengan ada siaran langsung nanti didukung oleh siapa gitu kan orang akan bisa melihat gitu kan, melihat. Nah, bahwa anak-anak Futsal Kalbar ini jangan hanya tergantung kepada satu kapal ini. Ayo kita kan. Nah, yang terdekat nanti di bulan Mei nih ya, Mojo ya. Nah, kita kan ada Liga Pro. kita ada Liga Nah, Pro, itu kan ya. tim-tim itu kan pasti cari sparring. Betul. Nah, Oke. Arsekon sudah diminta oleh Iya, satu karena- tim untuk sparring. Karena kita 2 minggu, Ya. bahkan 2 pekan. Nah, kan. itu sebenarnya tim-tim yang memang ada tuh, ya coba minta ke mereka sparring. Mereka akan melihat Itulah peluangnya, Pak ya. peluangnya. Oke. Peluangnya. Nah, itu. Oh, ajukan ya, pasti mereka mau. Pasti Oke, mereka oke, mau. Ya, oke. Karena peluang, kan mereka peluang butuh terdekat juga. lah nih Pak ya. Nah, kebetulan Oh, Arsekon udah sudah diajak. dipesan. Oke. Sudah pesan dari jauh hari. oke, Pak, nanti oke, kami sparring ke tim Bapak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya nambah ilmu juga, Pak kan? Nah, kalau saya begini berharap, siapa tahu di antara pemain saya dalam batas usia yang tertentu, mereka butuh. Iya, betul. Kalau dulu kan ada usia 20. Betul. Sekarang tidak ada usia 20 kan? Betul. Karena nanti akan Liga 20. Nah, saya tidak perlu nyebutkan lah, 2 tim yang profesional kita dulu kan rata-rata Ya. semuanya pemain Arsekon. Nah, saya berharap jangan hanya ini, yang lain juga bisa. Betul. Nah, ini menarik. Maksud saya ketika Bapak udah dapat duluan kontekan dari klub luar profesional itu, apa yang Bapak tanamkan dengan pemain Bapak supaya ini menjadi peluang buat mereka, Pak? Ya. Yang jelas, terus terang aja, kami sampai hari ini sudah latihan untuk Linus. Oke. Udah. Oke, Jadi oke. pulang kemarin, kalau ikut tahun lahirnya, mereka masih punya kesempatan untuk Linus tahun ini. Jadi mulai itu mereka latihan terus sekarang. Walaupun ini seminggu sekali mereka latihan dengan continue dengan pemain yang sama, mungkin ditambah dengan beberapa pemain yang baru. Nah, saya bilang, nanti saya bilang ada tim yang akan nah itu kesempatan kalian menunjukkan. Tapi ingat, jangan hanya menunjukkan skill, tapi menunjukkan kerjasama dalam tim. Ya. Itu paling penting. Perencanaan yang matang menurut saya Ya. karena memang Linus juga belum tahu Ya. kapan kan memang Ya. tahun ini tapi Ya. belum tahu tapi Bapak udah persiapan Ya, persiapan. dan gol ini nanti ketika datang pemain profesional itu menjadi gong untuk Ya. tolak ukur kita kan Pak. Ini luar biasa sih. Tapi artinya semua begini, tim- kalau berdiri dalam posisi Arsekon, saya udah mengingatkan pemain. Iya. Tapi sebagai ketua AP, saya udah mengingatkan ketua FK yang lain. Yang sepertinya, yang biasa kemudian Iya, Agung Ketapang, atau Iya, yang iya, Santoso, yang di Sintang. Saya bilang, siapkan dari sekarang, sudah memang tim Linus. Dan mereka sudah nanya, Pak umur saya belum tahu informasi, tapi kalau penyelenggaraan itu pasti Linus. Ya karena Linus berubah Pak ya. 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 Dan terakhir tuh kan U23, tapi sekarang U21 Ya, kan. U21. Takutnya tahun ini dibalikkan U23 Ya, lagi itu kan. makanya. Nah, itu rancu jadinya kan. Ini keren sih. Berarti kan Keren. maksudnya tuh atlet Kalbar lah ya. Ya. Walaupun memang seperti yang Pak Mul bilang kapalnya tuh Pangsuma sekarang kan. Kemarin sempat ada Radit kan. Memang kapal Pangsuma ini terbatas. Jadi mungkin untuk ajang menunjukkan bahwa kita serius di dunia futsal nih, Peluang selain mungkin tiba-tiba tim kita diajak sparring sama tim liga yang mungkin nanti datang ke Pontianak, di itulah mungkin Pak ya di Linus, misalnya tim Ya. Linus kita bisa ke Ya. nasional. Pun kalau tim Linus kita tidak lolos ke liga, tapi ada tim lain nengok tim dia lulus ke liga kan, mungkin bisa diajak Bisa main, saja, ya bisa kan? saja. Mungkin di event-event besar lah ya kawan-kawan jangan ragu untuk menunjukkan potensinya. Popro, Prapon, Dipon lah Pak ya supaya karena acuannya udah besar, udah ada Samuel, Joko, Hardadi yang pernah di liga juga. Jadi mimpi anak Kalbar sekarang nih jadi pemain profesional futsal pun udah ada, udah semakin banyak dah yang pengen jadi yang tadinya pengen jadi pemain bola atau segala macam kan. Ngomong-ngomong bola nih Pak, Bapak kan tergabung si Ascot
PSSI Kota Pak ya. Ya. Bapak sebagai apa sih Pak di situ? Waktu yang Masih nggak sekarang? Sekarang masih sebagai esko. Sebelumnya saya sebagai bendara. Sebelumnya sementara. Kepengurusan sebelumnya saya sebagai bendara. Yang terbaru ini saya sebagai eskonya. Exco. Nah, Pak, kalau PSSI ini ya, kalau futsal tuh di bawah naungan PSSI atau udah enggak Pak? Karena federasi udah terbentuk dengan baik nih untuk sekarang. Tetap masih di bawah. Masih dinaungi sama PSSI Pak ya? Baik provinsi atau kota tetap masih di bawah. Dinaungi itu ya. Masih. Berarti kan mereka tugas PSSI juga nih mendukung pengelolaan organisasi sepak bola Ya, dan juga futsal Pak ya. Nah, sejauh ini kalau Bapak melihatnya itu dalam peran PSSI Kota Pontianak lah Pak ya dalam mendukung perkembangan sepak bola kita dan juga futsal. Mungkin sepak bola kita ini lagi agak meredup beberapa tahun ini lah Pak. Tapi menurut pandangan Bapak tuh gimana lah cara PSSI untuk mendukung tim yang ada saat ini di Pontianak? Ya. Saya mohon maaf, itu mungkin bukan wilayah saya. Yang bicara itu harusnya Ketua FK Kota dengan PSSI. Mungkin nanti kita undang FK Kota. Kalau saya, Ketua FP ya tadi itu hanya mengingatkan ke semua FK bahwa kita masih di bawah PSSI. Jangan berjalan sendiri. Oh ya, kita masih ada. Ya. Kita harus masih suwon Ya, sama yang tetap memang lapor ke PSSI. karena masih di bawah naungan Ya, Pak ya. lapor. Jadi kita tuh sebagai anak tuh harus lapor izin, jangan main itu karena nanti gini, pada sesuatu turnamen itu harus ada rekomendasi dari PSSI apabila FK mengadakan liga. Harus ada. Karena KONI itu mengarahkan anggaran untuk futsal itu melalui PSSI. Oh, seperti larinya ke situ PSSI Pak dulu, ya. PSSI baru menganggarkan ke Federasi. AFK baru. Ya, laporan itu menjadi dasar anggaran untuk berikutnya Pak ya. Oke, Jadi artinya AFK memang kalau mau dapat dana ya harus rajin-rajin ke PSSI. Baik kota atau kabupaten harus Saling bagus komunikasi. bersinergi lah Pak ya. Karena kan memang saya kira nih Pak dengan terbentuknya asosiasi futsal yang sekarang dengan ketua yang baru, wakil yang baru, kan saya lihat dari mereka tuh serius lah rebranding semuanya yang tadinya masih banyak pertanyaan soal ini, tapi saya lihat sekarang federasi sih alhamdulillah mungkin ke depannya semakin bagus Pak ya. Saya pikir kalau saya pribadi ini karena saya tidak tahu, saya pikir PSSI ini tidak mengurusi futsal karena udah ada federasinya, rupanya masih Pak ya. Karena kita kan futsal kan di FIFA belum ada. Oh, Belum kan? Masih PSSI dianggap itu bola. Baru di bawahnya itu. Walaupun ya sudah dunia tapi dia masih belum. Sampai PON pun belum ada. PON tuh nggak ada futsal, bola di dalam bola tuh baru ada futsal. Maka sering dipertanyakan, kenapa futsal tidak ada? Ada futsal tuh, tapi di dalam lingkup sepak bola. Oke. Oh, ini saya baru tahu juga nih. Memang berada di pengurusan baru kita bisa tahu struktur yang seperti itu ya Pak ya. Kamu masuk ke pengurusan? Nanti dulu kita ngurusin balik ya. Kalau AFP, Kalbar, alhamdulillah dengan Asprop kita baik hubungan. Ya. Ya, malah artinya ada semacam komitmen saya dengan Pak Tanjung itu. Pak Mol ngurus futsal, saya ngurus sepak bola. Jadi memang dia itu. Jadi saya komunikasi dengan beliau apabila tetap kita. Saya lapor. Komunikasi nggak putus ya, Pak ya. karena kalau kita mau mengadakan semacam pelatihan wasit atau pusat, kita harus lapor ke mereka. Iya. Dari mereka yang beri rekomendasi itu ke pusat, nanti baru turun itu. Ya gitulah ya. Garis strukturnya benar ya seperti itu Pak kan. Nah, walaupun kita ke sini tapi kita lewat ini juga mempercepat. Oh iya udah tahu. Jadi di sana ini udah ada nih masuk, tolong diurus gitu, Bang. Jadi saling komunikasi bersinergi dengan baik ya, bukan berarti enggak berjalan beriringan lah Pak ya. Dan semoga lah harapan kita persepak bolaan Kalbar nih bisa meningkat lagi lah Pak ya. Amin. Pun saya dengar kemarin ada berita Liga 4. Anak Sambas yang berapa Ya, itu dipanggil U17. TC Timnas Pak ya. U17. Nah, berarti kan sepak bola kita nih masih bisa untuk kembali berkembang lah Pak ya. Mungkin tim kita belum sampai ke Liga 2 lagi lah kan, terakhir kan Persipol. Sekarang Liga 4 ya Pak Liga 4. Ya mudah-mudahan bisa ke jenjang berikutnya ke Liga 3, Liga 2. Supaya aku bilang atlet Kalbar nih dalam hal tendang-tendang bola enggak kalah. Mau itu futsal ke sekarang atau sepak bola ya. Buktinya itu dengar berita anak Sambas tuh dipanggil TC Timnas kan berarti kan masih potensi besar lah ya. Masih sangat besar. Ya. Oke Pak, dari sejauh kita ngomong nih pembicaraan kita hari ini nih, dan Bapak udah lama
di dunia futsal dari 2004, 2005 bikin Arsekon sampailah sekarang Bapak bisa menjadi ketua AFP, terlibat lebih jauh di dalam futsal Pak ya. 2 dekade Jo. Gila. Apa hal yang paling berkesan selama Bapak berada, kita ngomong futsal ya Pak ya, Bapak berada di perkembangan futsal Pontianak Kalbar ya. Dan yang paling berkesan di diri Bapak tuh ada cerita yang nggak bisa dilupakan dan yang bisa dibagi ke kalau untuk apa ya, untuk prestasi, bukan prestasi dalam arti ini juara ya. Ya, prestasi yang banyak. pertama saya adalah bangga pada saat Radit bisa masuk ke liga. Ya. Itu yang pertama. Oke. Tapi ada yang lebih berkesan lagi buat saya sampai sekarang saya tidak pernah lupa adalah pada saya membawa tim PON di Mimika Papua. 2020 itu Pak ya. Kenapa itu jadi berkesan Pak? Kita adalah tim Kalbar, artinya yang datang ke sana dengan tanda kutip kita tidak menguasai lokasi kota segala macam. Nggak tahu lah kita kan. Kalau malah image-nya itu kan seperti apa gitu kan. Iya. Pada saat saya datang ke sana tuh image saya langsung berubah. Oh ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Iya, tidak seperti berita-berita yang beredar lah Pak ya. Malah waktu saya datang itu dijemput itu kan, karena saya kebetulan Dudi datangnya, di beberapa tim datang dijemput. Pada saat naik bis itu kan, mungkin ini perlu saya cerita ya, karena ini kesan yang mendalam buat saya. Boleh Pak. Di bis itu yang LO-nya ya ngomong sama saya, Pak, katanya, Wakil Bupati Mimika. Ini itu orang Kalbar, orang Singkawang, istrinya. Oh, istrinya. Oke. Nah, oh iya, saya bilang, iya Pak, katanya. Oh tapi mana lah, kan dia kan pejabat. Enggak Pak, orangnya ini super. Nah, cobalah kalau memang dia mau ketemu anak-anak Kalbar, tapi futsal, saya bilang. Nah, kebetulan di futsal itu kan ada anak sini. Dikontak lah sama ini ke ajudannya lapor. Begitu sampai kami sore datang tim dia itu. Ibunya sama anaknya 3 orang. Datang ke mes kami nginapnya di Denkap. Oke. Datang. Saya waktu itu santai ya, tengok siapa nih? Saya yang ini sih, orang Cina kan. Oke. Pak, saya ini, Bu, ya tadi ada jutir sih. Iya Bu, kami dari kabar, ngobrol lah situ. Anaknya 3 perempuan semua. Bapak masih tugas. Bapak ketua panitia. Ngobrol situ. Cerita tentang Kalbar segala. Ngumpul lah semua ke pemain kan, ngobrol. Iya. Jadi kita pikirnya selesai lah sudah gitu kan. Oke. Udah tahu pulang. Oke. Besok mau main lawan Riau, datang di ruang ganti dia masuk lagi. 2 kali ya? 2 kali datang dia ngobrol, ini nanti harus menang ini. Ya siap, kami bilang kan menang. Alhamdulillah hari itu menang. Alhamdulillah. Pulang gitu, kami pulang ke penginapan. Tengok ada 3 kotak besar gini keranjang. Jadi keteng jaga ini katanya dari itu ibu katanya. Apa ini kan? Udang masak. Sudah dimasak untuk atlet futsal. Jadi kita bingung. Saya enggak ada nomor WA-nya, enggak ada siapa-siapa yang mau kita aja kan. Akhirnya kontak. Rupanya tuh dia ada ngutus ponakannya tuh untuk jaga kami di situ, perempuan. Ini dari ibu, ini pokok makan, jangan sampai pemain Kalbar sakit segala macam. Ya namanya anak futsal kan. Iya lah Pak, senang. dikasih perhatian yang lebihan kayak gitu. Dan saya dapat cerita ini dari Angga Pak. Bukan sekedar main futsal. Saya pikir kan hari itu selesai lah. Oke. Besok main lagi kan. Alhamdulillah kalah sih waktu itu. Ada 1 orang masuk di ruangan kami itu. Oke. Besar tinggi. Toiletnya di mana ya katanya? Di belakang Pak. Dalam hati saya nih, siapa bapak ini nih masuk ke ruang ganti kita? Rupanya itulah suaminya wakil bupati. Wakil bupati nonton langsung ya. Jadi ibu tuh masuk, bapak tadi mana? Yang mana bapak Bu katanya? Ada tadi ya, rupa itu keluar suaminya kan. Oh ini bapak, kenalan lah. Nonton. Dia support Pak ya. Support. Jadi saya lihat story kawan-kawan pun bingung siapa sih Bapak Papua Rupa Angga bilang ini yang support kita. Itulah Angga cerita. Habis itu main dia Bu, kami ya kita pergi makan katanya. Dia bilang, Bu jangan repot-repot, enggak katanya, udah niat kami pergi makan, dijamin lagi kita udah potong cerita habis. Besok kepikir selesai lah kan, besok datang lagi makanan loh, datang. Jadi ada satu cerita, makanan itu telat datang, begitu datang kondisi sudah tidak bagus. Nah jadi ponakannya ini lapor. Ya.
Langsung datang lagi makanan itu. Datang lagi baru. Diingatkan tidak boleh telat untuk kalbar. Berarti maksudnya itu rezeki kawan-kawan apa 10 ya? hari itu kami di sana itu, alhamdulillah makan terjamin. Iya, Bayangannya rezeki malah- kawan-kawan lah ya. Ya, Bayangan awalnya malah bertarung ya, Pak, di ya sana, Pak, ya. bertarung. Tapi Malah ternyata- waktu kita lawan Papua, itu sponsor tuh terbagi 2. Oke. Iya. Kok bisa? Iya, satu mendukung kalbar, satu mendukung itu. Oh, astaga. Jadi orang-orang Papua tuh bingung. Loh, kok itu orang Papua dukung kalbar? Iyalah katanya, itu kan ibu kan orang kalbar katanya. Tapi mereka enggak itu. Enggak, Iya, Enggak iya, ada. iya, iya, iya. Jadi saya sempat ditanya oleh orang Papua, wah kalau Papua kalah? Enggak, Papua enggak kalah sebenarnya. Karena kami sudah tidak ada peluang. Papua Ya, menang. ya, Oh iya, ikut sorak-sorak. Oke. Sampai dibelikan kaos sama ibu tuh untuk tim supporter kalbar. Hah? Ya. Untuk Dibikin supporter? gaun. Nah, supporter. Padahal itu orang-orang dia. Jadi saya pikir dalam tanda kutip, olahraga ini adalah mempersatukan semua orang. Itu dia poinnya. Ya. This point. Tidak pandang situ siapa, Ya, tidak ya. siapa. Dan kebetulan ternyata rasa kekeluargaan itu bisa milik semua orang. Tergantung Ya, orang ya. menyikapinya seperti apa. Dan Ya. saya merasakan sekali, Ya. sekarang alhamdulillah Bapak itu sekarang dia terpilih sebagai bupati. Ah, Pak John. Ya, Pak siapa namanya? Pak John. Pak John nih, Pak ya. Malah Terima kami kasih, itu Pak John. waktu diundang ke rumahnya itu kami bilang, Bu, sebaiknya seluruh tim diundang aja, yang hanya futsal. Ya. Oh iya, kalau gitu datang lah semua. Datang Semua lah. Ingin lah Pak ya, kontingen dari kalbar ya. Oh, jadi bukan hanya futsal, futsal, ada atlet lain, termasuk Pedrik itu dikasih semacam apa ya? Saya nggak tahu lah itu hasil tambangnya apa. Pedrik tuh. Oke. Iya. Pedrik Karena dapat emas kemarin, dapat Pak, ya. emas. Nah, jadi Pedrik itu. Malah waktu Pedrik bertanding itu penonton itu semua dukung, Pak. Penonton TBK itu semua dukung Pedrik. Oke. Jadi Oke. kita punya futsal kalbar tuh memang saya nggak tahu ya. Saya pikir hanya di Papua kita dengan penonton tuh familiar ya. Iya. Ternyata pada Linus kemarin di Palangkaraya, Di di Palangkaraya, Sekon Sekon. dengan LO segala kita malah ketua FK enak ya katanya. Kalbar ini orangnya ramah, humoris, terus diskusinya enak. Iya. Nah, itu memang yang enggak tahu ya, memang ini yang sering kita dengar kayak gitu. Image Pak, yang melekat sama orang Image yang melekat, ya. kalbar lah Pak ya. Kalimantan ini kan ada 6 sekarang ya. Tapi image orang kalbar tuh memang ada teman yang dari luar juga ngomong kayak gitu. Anak-anak Pontianak kalbar nih kok ramah, cepat bonding akrab, sama orang. Ya mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan. Ya, dan mungkin itu menjadi salah satu daya tarik Hal orang yang untuk datang positif ke sini, dari Pak. kalbar lah ya Pak ya. Aman dibilang. Aman, Ya. Kalbar aman, aman. insya Allah aman, nggak ada begal. nggak ada Orangnya insya Allah. ramah, aman. Ya. Ya karena itu salah satu tim kemarin yang dari itu dia berjalan dari GOR ke Hotel Ibis, dia jalan sendirian, tidak ada satu pun yang ganggu dia. Di tempat lain katanya pasti ada yang datang. Itu manajernya langsung. Sekarang dia mempunyai klub namanya Rafaeli, Rafaeli ya, Pak Ji, Pak Yasman. Pak Ji Iya, Yasman. Dia cerita. Nah, termasuk bos BTS itu juga ngomong Ya, sama saya. Mas Dimas kan. Salut saya Pak Mol sini. Ini saya bilang tunjuk ini wali kotanya Pak Edi Kamtono. Oh langsung kenalan. Pas momen Pas momen Pak Edi Kamtono. Oke. Nah, nanti ini bulan 5 nih, itu 2 pekan lagi. Ya, Ya, mudah-mudahan Kan kita- tim tuh kan nggak balik tuh. Ya. Nggak pulang Nggak tuh pulang. tim tuh. Ya. Emang lama sini. Oke Pak, terakhir yang dari saya. Balik ke Arsekon nih, pertanyaan terakhir dari saya ke Bapak. Harapan terbesar untuk Arsekon lah Pak sejauh ini, untuk kedepannya nih, maupun jangka pendek, jangka panjang nih, apalah impian Bapak untuk Arsekon yang masih pengen diwujudkan lah. Ya, Pak. Yang jelas pertama pemain itu baik yang masih ada ataupun yang sudah keluar menunjukkan prestasi lah. Artinya bukan hanya Arsekon tapi untuk atas nama Pantura Kalbar. Yang kedua untuk Arsekon sendiri saya pengen lolos lagi Linus. Amin. Amin. Linus. Karena saya berharap Linus untuk zona Kalimantan atau kedua besar tuh saya pengennya tuh di Kalbar. Amin. Sampai ke 8 besar pun saya pengennya di Kalbar. Tapi mudah-mudahan nanti pengurus yang baru bisa mengusahakannya. Iya, semoga. Tapi permohonan bisa saya usulkan dari sekarang karena kemarin juga sudah diminta. Usulkan saja Pak Mul. Terus fasilitas apa yang Pak Mul bisa janjikan, itu biasanya menjadi tambahan nilai. Ya, Oke. semoga lah. Semoga lah pengurus yang baru nanti lebih aktif gitu kan.
sehingga saya fokus ke Arsekon. Gitu. Amin. Betul. Pak, kalau itu kan dari Arsekonia Pak ya. Kalau untuk Kalbar, futsal Kalbar Pak, ada nggak sih Pak yang bisa Bapak harapkan untuk futsal Kalbar ke depannya kayak mana Pak? Ya, yang jelas kan di Kalbar ini banyak tim yang sudah bagus. Ada beberapa contoh yang sudah menyelenggarakan pertandingan itu, ada beberapa tim yang masih bagus, malah ada beberapa tim itu mengatakan pemain istilahnya ya pemain kota itu boleh tapi dibatasi supaya produk daerah tuh asli itu bagus saya bilang itu bagus. Yang datang itu hanya untuk motivasi pemain yang ada. Oh ini loh cara main yang baik gitu kan. Tapi saya bilang saya selalu menyarankan ke pemain kalau kita itu nonton pertandingan futsal itu jangan hanya lihat pertandingannya, lihat cara mainnya, cara taktiknya sih bilang. Kalau cuma nonton gol serak-serak, semua orang bisa. Tapi sebagai main futsal, kalian lihat cara mainnya. Kapan dia nyerang, kapan dia bertahan, bagaimana tendangan penalti, bagaimana tendangan bebas, bagaimana itu yang dipelajari. Nah, itu yang saya sarankan. Jangan hanya sekedar nonton, tapi lihat cara mainnya seperti apa. Tekniknya seperti apa, Pak? Karena futsal teamwork ya, Pak. Iya, teamwork. Oke. Bukan individu. Kalau ngomong individu banyak sekali skill yang bertaburan. Tapi kalau teamwork, ya ini bicara tentang tim. Oke, terima kasih Pak Mul. Sama-sama. Kurang lebih sejam ngomong sama Bapak ya. Hampir mungkin ke depannya ada pertanyaan yang memang Bapak nggak bisa jawab karena bukan ranah Bapak ya. Bisa kita undang lah orang yang memang di ranah itu. Betul. Semoga kita bisa ngobrol juga karena untuk kemajuan futsal dan sepak bola dan olahraga lainnya di Pontianak. Pak Mul, makasih banyak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Sehat-sehat selalu Pak ya. Semoga kita ketemu lagi di lapangan lah ya kalau gitu ya. Siap. Oke kawan-kawan, selesai juga ngobrol gitu dengan Pak Mul. Nanti kalau udah tayang jangan lupa like and subscribe. Oh iya betul. YouTuber benar ya. Iya. Karena ramai yang nonton nggak ada yang subscribe nih Jo. Jangan lupa subscribe ya. Nggak banyak. Like, comment, and share konten ini jika bermanfaat buat kalian semua. Aku Aji Mojo bersama Double Rari bersama Pak Mul pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa di Umpan Balik. Lagi-lagi di Umpan.